Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Amalia dengan NIM 210321100105 dari program studi agribisnis kelas C Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program penyuluhan yang sudah saya susun mengenai salah satu komoditas perkebunan unggulan di Jombang yaitu tebu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu gambaran umum. Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang mana wilayahnya memiliki potensi pertanian yang cukup strategis. Hal ini menjadikan sektor pertanian di Jombang sebagai salah satu sektor unggulan. Kali ini saya akan membahas subsektor perkebunan di Jombang yaitu tebu, di mana tebu sendiri merupakan komoditas perkebunan andalan di Jombang. Menurut BPS Jombang tahun 2019, produksi tebu pada tahun 2016 sebesar 8.200.319 ton dengan luas lahan sebesar 9.556 hektar. Pada tahun 2017, produksi tebu sebesar 7.747.000 ton dengan luas lahan sebesar 9.150 hektar. Sedangkan pada tahun 2018, produksi tebu sebesar 5.954.562 ton dengan luas lahan 8.259 hektar. Nah, dilihat dari data tersebut dapat kita simpulkan terjadi penurunan produksi tebu dari tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu keadaan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah dengan 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Secara umum, wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian utara terletak di sebelah utara Sungai Brantas yang merupakan daerah perbukitan kapur yang landai. Untuk bagian tengah terletak di sebelah selatan Sungai Brantas yang merupakan daerah dataran rendah yang cocok ditanami padi dan palawijaya. Sedangkan bagian selatan merupakan daerah pegunungan yang cocok untuk tanaman perkebunan. Kabupaten Jombang mempunyai curah hujan yang relatif rendah dengan kisaran 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Selain itu, Kabupaten Jombang beriklim tropis dan rata-rata temperatur suhu sebesar 22 sampai 31 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan udara sebesar 76,7%. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada komoditas tebu di Kabupaten Jombang adalah penurunan produktivitas tebu dari tahun ke tahun. Masalah tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain perubahan iklim yang selalu berubah-ubah dan tidak menentu. Misalnya, jika terjadi musim hujan yang berkepanjangan akan menyebabkan penundaan masa panen dan penurunan rendemen tebu. Namun, jika terjadi musim kemarau yang panjang akan menyebabkan tanaman tebu akan kering dan mati. Selain itu juga disebabkan oleh penurunan luas lahan tebu dan penurunan kesuburan tanah. Lalu dipengaruhi juga oleh belum optimalnya lembaga pertanian di Jombang. Misalnya, untuk koperasi masih memberikan persyaratan yang rumit, sehingga petani sulit untuk meminjam modal untuk usaha taninya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari program penyuluhan ini adalah memberikan pedoman bagi penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan pertanian, juga untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan para petani di Kabupaten Jombang. Sedangkan tujuan khusus dari program penyuluhan pertanian ini adalah meningkatkan produktivitas tebu pada tahun 2022 dan tahun berikutnya, juga menjadikan tebu sebagai komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Jombang.
Selanjutnya yaitu cara mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari program penyuluhan ini, upaya yang dapat dilakukan adalah membudidayakan varietas tanaman baru dan unggul yang tahan terhadap kekeringan dan kadar air yang tinggi, agar produktivitas dan rendemen tebu dapat terjaga baik dan memiliki kualitas yang baik serta meningkat setiap tahunnya. Lalu melakukan perbaikan saluran drainase agar pembuangan air hujan menjadi lancar dan tidak menggenang di petak-petak lahan tebu. Juga memanfaatkan teknologi pertanian yaitu knapsack power sprayer untuk kegiatan pemeliharaan yaitu penyemprotan atau spraying pada lahan becek dengan pupuk cair ke tanaman tebu, dan yang terakhir yaitu dengan mengoptimalkan peranan lembaga pertanian. Yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi saya dalam upaya peningkatan produktivitas tebu yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan pendampingan dengan pendekatan kelompok dan metode demonstrasi cara. Materinya dapat meliputi pemantapan areal, rehabilitasi tanaman, penyediaan agro-input berupa pupuk dan benih unggul, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan produktivitas lahan melalui penerapan standar teknis budidaya, dan manajemen tebang muat dan angkut atau TMA, serta antisipasi perubahan iklim yang tidak menentu. Untuk pemantapan areal sendiri dilakukan dengan regrouping lahan, yaitu cara pengelolaan lahan tebu yang dimiliki petani dalam satu manajemen. Langkah ini diambil mengingat lahan pertanian saat ini tidak begitu luas. Lalu rehabilitasi tanaman dari program ini yaitu dengan mengganti bibit unggul. Penggunaan bibit unggul ini diharapkan dapat meningkatkan rendemen tebu dan juga kualitas tebu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.